sekian ya, datang aja, Ustaz kita pengen ketemu katanya. Oh ya boleh. Pas datang kasih surat, saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersalah dan bertaubat segala macam, meminta ampun kepada Allah. Ini surat apa? Taubat. Oh taubat sekarang pakai surat. Oke, yang subuh berjamaah, yang zikirnya paling banyak, yang terus dan seterusnya, itu khairul ibad, sebaik-baik hamba. Tapi ketika dikatakan khairun nas, sebaik-baik manusia, maka horizontal, anfa'uhum linnas, bukan yang paling aktsaruhum followers, yang paling banyak followers. Khairun nas, aktsaruhum konten, yang paling banyak kontennya. Khairun nas, aktsaruhum amwal, yang paling banyak omsetnya. Khairun nas, atwaluhum jasadan, yang paling tinggi badannya. Bukan. Khairun nas, anfa'uhum linnas, yang paling banyak kebermanfaatannya untuk orang lain. Jadi saya menerjemahkan hadis ini bukan sebaik-baik manusia, manusia paling eksis. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling eksis menurut saya, bukan sekedar bermanfaat tapi eksis. Karena dalam konteks pemahaman saya, eksis itu di zaman sekarang artinya bukan banyak followers, tetapi banyak yang ngebutuhin dia. Eksis itu dibutuhkan orang banyak. Eksis itu dijadikan sebagai harapan. Eksis itu dicari. Eksis itu orang bergantung kepada dia. Itulah eksis. Itulah anfa. Itulah yang paling bermanfaat. Sekarang pertanyaannya, kita dicari orang gak sih? Dicari Ustaz, pinjol. Kita dicari orang gak sih? Dicari Ustaz. Sama misalnya teman yang ngutangin kita. Dicari orang gak sih? Dicari Ustaz. Sama misalnya vendor. Dicari Ustaz. Dicari sama sales misalnya. Setiap hari ada yang nelfon dengan nomor operator. Telepon berkali-kali. Itu bukan anfa. Anfa linnas. Pertanyaannya sekarang, berapa anak yatim yang nyari kita setiap hari? Berapa orang miskin yang nyari kita setiap hari? Berapa janda-janda tua yang kurang mampu? Harus jelas ya kalau enggak tahu banyak sekolah itu. Jangan. Berapa janda-janda yang sudah tua renta, nenek-nenek maksudnya, yang kurang mampu, nggak ada yang nafkahin yang nyari kita. Berapa orang susah dalam sehari? Hitungannya tuh jangan bulanan, jangan tahunan pas Ramadan, itu mah nggak fair. Kan kita hidupnya setiap hari, bukan di bulan Ramadan doang ya. Berapa setiap hari, daily. Setiap hari orang miskin, orang susah, anak yatim, orang sakit yang nyari kita karena minta tolong. Berapa? Dulu sih sering Ustaz, sekarang udah jarang. Kenapa? Gara-gara ditolak semuanya. Reject. Ada yang telepon, dibiarin aja, gak berani nge-reject, tapi dibiarin. Ada yang WA, skip sampai ke bawah ke tumpuk, akhirnya gak dibuka-buka sampai setahun. Ada yang DM, saya juga pernah buka DM, ternyata DM-nya udah 2 tahun yang lalu. Ini artinya kita mungkin sekarang gak dicari karena terus aja kita ngeblok. Biasanya kalau kita buka 1, datang 2 ya, suka gitu kan. Kefulan aja, dia insya Allah orangnya baik, suka ngebantu orang, akhirnya ramai. Itu tuh utusan Allah tuh. Walaupun tetap harus bijaksana kan, nggak semua orang yang datang kita ngasih materi. Kadang-kadang kita ngasih cangkul, kadang-kadang ngasih kerjaan. Tapi artinya kita tetap ngebantu, tidak menolak dan tidak sampai mengecewakan dia. Nabi juga nggak selalu bisa langsung ngebantu orang yang minta tolong ke beliau, karena Nabi juga bukan orang yang berlimpah harta. Beliau sengaja memilih hidup dengan sederhana. Terus kalau ada yang butuh makan di rumah Nabi nggak ada makanan, gimana cara Nabi bantuin? Nabi akan pegang tangannya, terus keliling di antara rumah sahabat yang kaya, Nabi akan cari siapa yang bisa bantu dia. Gitu cara Nabi bantu. Pokoknya nggak akan ditolak aja sama Nabi. Nabi tidak pernah menolak permintaan orang yang minta tolong. Nggak pernah nolak sama sekali. Kalau beliau nggak bisa bantu sendiri, beliau cari orang yang bisa bantu dia. Orang-orang kaya yang tadi undang Nabi nggak dapat jadwal, nah sekarang dia aja nih lebih mulia daripada aku, kata Nabi, karena dia adalah kekasih Allah. Karena Nabi kekasih Allah yang paling tinggi derajatnya. Saking Nabi nggak pengen ngecewain orang yang minta tolong. Dan itu ditiru sama keluarga Nabi, Sayyidah Aisyah. Suatu hari Sayyidah Aisyah itu puasa sunnah, nggak sahur karena di rumah cuma ada 3 butir korma. Kalau dimakan sahur nggak bisa buat buka puasa. Akhirnya beliau nggak makan sahur, cuma minum air. Korma itu disisain buat buka puasa. Menjelang berbuka, ada yang ngetuk pintu rumah Sayyidah Aisyah. Ternyata seorang ibu sama 2 putrinya, 3 orang. Kemudian ibu ini bilang, wahai ibu kami lapar belum makan seharian.
punya makan nggak di rumah, karena mereka memanggil istri Nabi itu ibu, karena istri-istri Nabi adalah ibunya orang yang beriman. Ibu punya makan nggak di rumah? Oh sebentar ya, Sayyidah Aisyah balik ke dalam mikir, aduh nggak punya apa-apa selain 3 butir kurma jatah buka puasa. Akhirnya tanpa menimbang terlalu lama, ngambil, diberikanlah 3-3-nya kepada ibu tadi. Ini bu, cuma ada ini di rumah, maaf ya nggak ada lagi yang lain. Alhamdulillah, jazakillahu khair jazak. Nah gitu ibunya ngasih ke anaknya 2. Beliau yang punyanya sendiri 1 lagi dipegang. Anaknya makan korma, nggak tahu jenis apa. Makan, setelah selesai makan, anaknya yang gue bilang, ma masih lapar. Akhirnya ibu ini membelah korma 1 yang tersisa, dikasih ke anaknya berdua. Setelah itu mereka pulang. Ketika Nabi datang, Sayyidah Aisyah senyum-senyum. Kemudian Nabi nanya, kenapa engkau tersenyum wahai Aisyah? Tadi ada cerita yang mengharukan. Cerita apa? Ada seorang ibu yang mendapatkan 3 butir korma, kemudian dia kasih ke anaknya satu-satu, yang bagian dia pegang. Lalu anaknya minta lagi karena masih lapar, dia belah menjadi 2, kemudian dia nggak makan apa-apa dan memberikan kepada anaknya. Hebat ibu itu. Coba lihat Sayyidah Aisyah. Kalau kita ceritanya apa? Tadi saya mau buka puasa, cuma tinggal 3 butir korma, tiba-tiba ada ibu-ibu yang lapar. Ya udah saya kasih aja semuanya, jadi saya buka puasa cuma pakai air. Itu kan yang kita highlight ya. Sementara Sayyidah Aisyah yang di highlight adalah adegan ibunya, bukan adegan beliau. Saking kerennya Sayyidah Aisyah. Tapi kan Nabi tahu siapa yang ngasih, sehingga Nabi tersenyum mengatakan siapapun yang melakukan itu dan yang memberikan kebaikan itu kepada mereka dijamin masuk surga. Aisyah malu-malu langsung ke merahan. Kalau kita ke hitam-hitam yang cowok-cowoknya mulai cowok-cowok di atas, insya Allah Aisyah semua tuh yang di atas, insya Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kayak gitu tuh. Nabi itu orang yang artinya anti eksis. Jadi kalau saya bilang Sayyidah Aisyah itu cewek gaul, Nabi itu orang yang paling eksis. Orang yang ustaz-ustaz yang mungkin lebih senior dari saya nggak ngerti. Kadang-kadang saya dihujat dikasih surat-surat taubat. Ada satu ormas datang ke saya, yang datangnya ketua kaderisasi di ormas tersebut. Ternyata dia adik kelas saya di Mesir. Dia nggak tahu kalau saya angkatan tahun sekian ya. Datang aja, Ustaz, kita pengen ketemu katanya. Oh ya boleh. Pas datang-datang kasih surat. Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersalah dan bertaubat segala macam, meminta ampun kepada Allah. Ini surat apa? Taubat. Oh taubat sekarang pakai surat. Oke, nggak apa-apa. Kenapa saya harus taubat? Memang dosa saya banyak sih, tapi ini alasannya apa dulu nih? Kata dia, Ustaz udah bilang Sayyidah Aisyah cewek gaul. Ini banyak. Oh gitu ya, boleh saya jelasin? Boleh. Saya keluarilah fikih dakwah panjang lebar, ujung-ujungnya wah kalau gitu nggak perlu surat ini, langsung dia sobek di depan saya. Ustaz masuk aja ke ormas kita jadi bagian kaderisasi. Maaf saya di luar aja ya, nanti kalau ada ini yang bisa kita kolaborasi kita bisa bareng. Karena mereka nggak paham maksud dari kalimat-kalimat diksi tadi. Gaul kan bukan kalimat negatif. Kenapa gaul selalu diidentikan negatif? Bahwa gaul itu adalah sifat orang mukmin yang paling mulia. Kata Nabi, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum a'zamu darajatan. Di riwayat yang lain, khairan minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum. Mukmin yang bergaul, jelas kalimatnya. Mukmin yang bergaul dengan manusia, nas, bukan orang beriman doang, semua manusia. Mukmin yang bergaul dengan manusia lalu bersabar atas gangguan mereka, atas beban mereka, atas ketidaknyamanan dari mereka, itu lebih tinggi derajatnya atau lebih baik dalam riwayat yang lain daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas ketidaknyamanan dari mereka. Berarti mukmin gaul lebih baik dan lebih tinggi derajatnya daripada mukmin yang uzlah, yang menyendiri. Dunia udah penuh dengan fitnah, bentar lagi Dajjal keluar, tanda-tandanya udah banyak, ya udah kita menyendiri aja di mihrab. Bagus nggak? Bagus. Tapi ada yang lebih tinggi derajatnya daripada mereka yang menghabiskan waktunya di dalam masjid, di dalam mihrab dengan zikir dan tasbihnya. Siapa yang lebih baik dan lebih tinggi derajatnya? Yang bergaul dengan siapapun, bukan hanya sesama mukmin, dengan nas, mukmin atau yang bukan mukmin, orang yang ngerti agama atau yang masih jahil, dia bergaul, lalu dia bersabar atas segala ketidaknyamanan dari mereka, mulai dari beban hidup mereka, dia sabar. Setiap dia datang, orang-orang udah tahu tuh, mau diajak makan, mau ditraktirin di ngopi. Dia terkenal di kantor tuh kalau udah ngopi dia yang bayarin, yang lain pura-pura lupa. Udah bayar belum ya? Udah bayar belum ya? Yang lain, dia udah gua aja.
Besoknya dia lagi, lusanya dia lagi. Itu lebih tinggi tuh derajatnya tuh. Kenapa? Dia sabar. Sabar atas ada itu bukan cuma digangguin orang, tapi kayak beban orang yang harus dia tanggung itu juga ada. Itulah mukmin yang terbaik di sisi Allah. Artinya itu udah produktif. Makanya menjadi seorang yang produktif itu nggak harus selalu bersifat ya sedekah, yang bersifat ibadah, tapi produktivitas dalam sebuah amanah pekerjaan yang nanti insya Allah secara kolektif akan berdampak kepada sosial, itu juga produktivitas yang berpahala di sisi Allah. Mungkin tidak secara personal, tetapi secara kolektif. Tempat kerja kita, perusahaan kita, bisnis kita ini secara kolektif hasil kerja bersama nanti akan berdampak kepada sosial. Seberapa besar dampaknya? Ini kita perlu sama-sama saling memotivasi. Pak, bilang ke nanti ke atasan kita, Pak, boleh nggak tahun ini kita budget CSR-nya kita tambahin? Oh ya udah, kita tingkatin produktivitas, tingkatin omset kita, tingkatin margin dan profit kita. Boleh, insya Allah. Tahun ini kita pengen misalnya nih, pengen bantu 10.000 anak yatim yang menghafal Al-Quran, dibagi-bagi di setiap daerah. 10.000 itu dikali sekian rupiah dalam satu tahun menjadi sekian miliar. Ayo, berarti persentase dari CSR yang harus kita capai sekian. Yuk kita motivasi ke sana. Jadi bukan hanya ke omset dan profit perusahaan, bukan hanya ke bonus pribadi, bukan hanya ke salary kita bulanan, tapi ke CSR, zakat, infak, sedekah yang lahir dari kolektivitas produktivitas kita tadi. Itu yang jadi salah satu great why-nya kita, atau kalau nggak great why, good why-nya kita. Kenapa kita pengen produktif? Kenapa saya pagi-pagi udah ada di kantor? Kenapa saya serius fokus dan selalu mikir untuk improve supaya lebih baik? Kenapa performance saya itu maksimal? Kenapa? Itu CSR, zakat, infak. Nanti kalau misalnya saya pribadi alhamdulillah dapat bonus atau salary saya lebih dari kebutuhan daily-nya saya, keluarin sendiri secara personal lagi. Yang itu dapat, yang ini dapat. Itulah mukmin produktif. Tapi kalau kita sekedar jadi tempat kantor itu tempat nongkrong, ketemu teman, seru-seruan, produktivitas itu yang kesepian, yang penting seru dulu, udahlah kita jangan stres-stres amat. Nah ini beda lagi nih kalau dibandingkan dengan daily life-nya Rasulullah SAW. Lalu yang terakhir teman-teman, kita lihat produktivitas para sahabat. Para sahabat itu produktif bukan hanya dengan ibadah yang saya ceritain tadi. Mereka produktif banget dengan social impact. Social impact itu pastinya platformnya dakwah. Beda. Kalau kita mungkin platformnya masih mengira bukan dakwah, seolah-olah kita murni bisnis. Padahal bisnis itu bisa jadi bagian dari dakwah kalau kita paham secara mindset. Jadi platform mereka itu dakwah, tapi mindsetnya udah luas ya, nggak sempit istilahnya. Bahwa Abdurrahman bin Auf berdakwah lewat berdagang, Amr bin As berdakwah lewat diplomasi politik, Khalid bin Walid berdakwah lewat militernya, dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang berdakwah lewat sains karena dia seorang saintis dan seterusnya. Nah, ketika kita melihat gimana produktivitas mereka, salah satunya yang menginspirasi saya adalah Utbah bin Nafi. Teman-teman, kalau hari ini melihat Afrika itu sudah banyak muslimnya, maka perintis Islam di Afrika, terutama Afrika Tengah sampai Afrika Utara, itu adalah Utbah bin Nafi. Dari mulai Afrika Tengah, Afrika Utara, sampai mentok hampir masuk ke Spanyol, yaitu Maroko. Kan Maroko nyebrangnya Spanyol. Kalau bukan karena kudanya udah kelelep dengan air laut, dia tuh masih mau jalan lagi tuh. Tahu nggak berapa tahun Utbah bin Nafi berdakwah setengah dari benua Afrika? 32 tahun, nggak pernah pulang ke Madinah. Makanya banyak banget sahabat yang meninggalnya nggak di kota Madinah loh. Padahal meninggal di kota Madinah itu kemuliaan. Tinggal di kota Madinah ibadahnya 10.000 kali lebih besar daripada di tempat yang lain, apalagi di Mekah dan seterusnya. Kenapa mereka nggak memilih di Madinah aja? Kenapa mereka memilih beribadah, hidup, menghabiskan usianya di luar Madinah? Karena mereka tahu menjadi muslim yang produktif, social impact itu lebih Allah sukai daripada menjadi seorang hamba yang banyak zikir dan rukuk sujudnya. Sehingga mereka menghabiskan setengah bahkan banyak dari mereka itu hampir seluruh hidupnya itu tuh di luar Madinah. Ada yang meninggalnya di bawah benteng Konstantinopel. Siapa dia? Abu Ayyub Al-Ansari. Makanya kalau teman-teman nanti ada rezeki ke Turki, itu tuh di Turki, di Istanbul tuh ada satu masjid namanya Masjid Ayyub.
Masjid Ayyub itu masjidnya Abu Ayyub Al-Ansari, karena di situ ada kuburannya Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari tidak meninggal di masjid itu, tidak meninggal di tanah itu. Dia meninggalnya di bawah benteng Konstantinopel, di bawahnya Istanbul, di pantai. Dikuburkan di sana. Kenapa? Karena ingin membebaskan benteng itu dari kezaliman, seperti janji Nabi sejak zaman sahabat sudah mulai direncanakan. Qadarullah belum berhasil, sampai Abu Ayyub meninggal di situ dan dikuburkan. Ketika Muhammad Al-Fatih berhasil membebaskan Konstantinopel, dicari sama Muhammad Al-Fatih, ditemukan dibawa ke atas sebagai penghormatan terhadap Abu Ayyub, maka dikuburkanlah. Lalu tempatnya itu dijadikan area masjid dan sekarang terkenal dengan Masjid Ayyub. Artinya meninggalnya di Turki, meninggalnya di perbatasan gerbangnya Damaskus. Ada sahabat yang meninggalnya di gerbang Damaskus, belum masuk ke Syam. Ada yang meninggalnya di Irak, ada yang meninggalnya di Yaman, ada yang meninggalnya bahkan di India walaupun bukan sahabat-sahabat senior. Ada yang meninggal yang senior itu Utbah bin Nafi di Maroko, menjelang sampai ke Spanyol. Kata Utbah, ya Allah, kalau bukan karena air dan saya nggak punya perahu untuk menyeberang, maka saya akan sampai ke seberang untuk berdakwah dan mengagungkan namamu. Apa yang dilakukan sahabat-sahabat ini dalam dakwah? Apakah mereka cuma mengajarkan la ilaha illallah? Bukan. Ini kenapa saya bilang dakwah itu ada dampak sosialnya. Ketika orang sudah memahami la ilaha illallah, dampak sosial yang pertama hilangnya perbudakan. Tidak ada hamba selain menghambakan diri kepada Allah. Udah gak ada perbudakan. Itu dampak sosial yang konkret. Yang kedua, begitu dia mengucapkan la ilaha illallah, udah gak ada lagi rentenir. Profesi rentenir berhenti dengan sendirinya. Kenapa? Gak boleh. Kalau kamu taat sama Allah, maka jangan menjadi seorang rentenir yang meminjamkan uang lalu meminta lebih berkali-kali lipat. Gak ada lagi orang miskin yang tercekik gara-gara hutang. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak ada lagi perempuan-perempuan yang dihinakan karena statusnya, karena keadaannya, karena nasibnya. Gak ada lagi perempuan dimuliakan. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, gak ada lagi orang yang lemah tidak mendapatkan keadilan, hanya orang yang kuat yang mendapatkan keadilan. Semuanya sama di mata keadilan Allah SWT, keadilan syariat. Sehingga dampak sosialnya itu langsung kerasa sejak hari pertama didengungkannya, diagungkannya kalimat la ilaha illallah di suatu tempat. Itulah Islam. Jadi kalau kita bilang dakwah itu datang ke sana itu bukan cuma ngajarin ini cara sholat, ini cara wudu, ini cara zikir. Bukan cuma itu yang diajarin sahabat. Setiap negeri yang dibebaskan, saya nggak suka menggunakan istilah ditaklukkan, karena Islam tidak menaklukkan, Islam membebaskan. Setiap negeri yang dibebaskan dari kezaliman raja yang ada di situ, pasti biasanya diutus 2 orang setelahnya. Pertama datang pembebasan, setelah pembebasan datang 2 orang. Satu yang mengajarkan ilmu agama, satu lagi yang mengajarkan tentang hukum. Qadhi istilahnya, hakim. Jadi satu yang datang alim, satu lagi hakim. Pasti 2 itu yang diutus Nabi. Datang nih misalnya sahabat yang diutus yaitu Abu Musa Al-Ash'ari diutus ke Yaman. Beres pembebasan Yaman, dikirim 2 orang. Satu alim, Abdullah bin Abbas, satu lagi qadhi, Ali bin Abi Thalib. Yang ngajarin Al-Quran dan fikih, Abdullah bin Abbas. Yang ngajarin tentang hukum halal dan haram ini, zalim ini terjadi korban, kamu harus dihukum, kamu harus mengembalikan hak, itu Ali bin Abi Thalib. Selalu 2 itu yang diutus. Karena itu tonggak dari sebuah peradaban, ilmu dan keadilan. Begitu juga ke negeri-negeri yang lain. Jadi artinya dakwah yang dilakukan sahabat itu bukan cuma ngajarin ngaji, tapi ada social impact yang konkret langsung kerasa. Sehingga ketika kita bicara tentang produktivitas sahabat, berarti layak nama Utbah bin Nafi menjadi salah satu inspirasi kita. 32 tahun melakukan social impact di Afrika, setengah benua sendiri, satu negeri demi satu negeri. Memang dia agak preman sih. Arti preman di sini dulunya kan dia preman. Sehingga menaklukkan negeri itu, qadarullah Afrika Utara itu isinya itu benteng-benteng para, kalau sekarang itu kayak kalau di Jawa, di Jogja itu keliteh ya, yang suka bacok orang di jalan atau begal lah kalau yang umumnya terjadi kayak perampok jalanan itu tuh di Afrika masih kayak gitu situasinya. Qadarullah yang jalan ke sana berdakwah itu Utbah. Sehingga kalau ada benteng yang pemimpinnya keras banget, biasanya mereka terpaksa berperang, itu Utbah akan potong telinga sih. Dipotong telinganya sama Utbah. Karena zalimnya si pemimpin itu. Kalau kita lihat kok kejam banget sih, nggak tahu gimana kejamnya si orang itu. Orang itu motong bukan telinga lagi, udah apa aja dipotong sama dia di antara orang-orang yang dia sakiti.
dipotong telinganya, dibawa sama Utbah jadi kalung, datang ke benteng berikutnya, ditunjukin ini telinga benteng yang sebelumnya. Kamu mau nggak kayak gini? Kalau kamu mau, yuk kita berperang. Kalau nggak mau, yuk kita tegakkan Islam adil. Jangan lagi zalim kepada penduduk yang ada di benteng. Ada yang takut, ada yang nantang. Tapi cerita-cerita yang humanisnya juga banyak. Gimana kemudian Utbah bin Nafi menyerahkan semua, kan setiap membebaskan satu negeri itu dia dapat ghanimah ya. Ghanimah itu harta yang diberikan musuh atau yang ditinggalkan musuh dalam peperangan, bukan rampasan. Saya nggak suka juga nih terjemahan, perlu direvisi. Islam tidak merampas, tapi itu ditinggalin sama musuh, karena lari. Kayak pada perang Badar, musuh kalau mau perang bawa patung dewanya kan, dan patungnya dari emas teman-teman, by the way. Begitu kalah perang, dewanya ditinggalin. Kan lumayan itu, satu patung 3 kilo, 5 kilo emas ya, ditinggalin, itu yang diambil. Jadi Islam tidak merampas, merampas itu di tangan orangnya. Ini tidak merampas, ditinggalin atau diberikan sebagai tebusan terhadap tawanan. Makanya diksi saya adalah harta dari peperangan yang diberikan atau ditinggalkan musuh itu menjadi miliknya Utbah, kaya. Tetapi ketika datang ke satu benteng yang miskin, habis tuh semua kekayaan dia itu untuk memberikan hak-hak mereka. Masuklah Islam, aku berikan semua kebutuhan kalian. Ada yang dikasih, aku punya hutang, dibayarin hutangnya. Aku harus bayar pajak, dibayarin pajaknya dan seterusnya. Itu luar biasa. Selama 32 tahun dampak sosialnya Utbah bin Nafi. Kita udah berapa tahun berdampak sebesar itu, setengah benua. Orang dulu tuh ekspansi sosial impact-nya tuh enggak sekecamatan, se-RW RT, enggak, benua mainnya. Makanya cita-cita seorang mukmin itu di sebuah korporat, misalnya dalam konteks kita nih, jangan cita-citanya menjadi sebuah brand yang paling nomor 1 di Bandung misalnya. Enggak bisa gitu mukmin. Visinya jauh, harus jadi brand yang setara dengan brand-brand dunia. Kenapa kita harus setinggi itu, ambisius banget sih? Ya, ambisius untuk zakatnya, ambisius untuk CSR-nya, ambisius untuk social impact-nya. Memang harus kayak gitu. Kalau enggak, kita nggak pernah memimpin peradaban loh. Terus-terusan hanya merasa yang penting kan saya udah cukup kebutuhan sehari-hari. Egois. Bukan kayak gitu mukmin. Mukmin itu anfa'uhum linnas dan yukhalitun nas wa yasbir ala atahum. Bergaul dan bersabar untuk mengangkat beban-beban mereka. Mudah-mudahan ini jadi booster dan penyemangat dan makin produktif dalam setiap kebaikan dan amal soleh. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi